Selamat petang menjelang malam pemirsa Tipikor Sumatera channel YouTube dimanapun berada. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberi akal sehat, kecerdasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Staf redaksi Tipikor Sumatera, media cetak, media online, dan Tipikor Sumatera channel YouTube atas nama Sulaiman melaporkan kepada redaksi adanya sesuatu hal yang sangat menarik untuk dikaji, dipelajari oleh para pihak, khususnya aparat penegak hukum dan aparat birokrasi. Dilaporkan oleh Wilson Siahaan dan Sulaiman tentang adanya sesuatu problem unik yang mengarah kepada Lurah Pulau Brayan Darat 1 atas nama Mulpariana SSTP MAP sebagai pemangku jabatan lurah di Kelurahan Pulau Brayan Darat 1 Kecamatan Medan Timur. Sejumlah catatan Sulaiman dan Wilson Siahaan beserta rekaman pembicaraan dengan Lurah Pulau Brayan Darat 1 dilakukan oleh Saudara Ali Nurdin menjadi referensi bahan redaksi Tipikor Sumatera channel YouTube untuk selanjutnya ditayangkan secara episode. Mungkin bisa bersambung sampai beberapa hari ke depan hingga ditemui apa masalah kendala yang menjadi alasan dalil hukum oleh Lurah Pulau Brayan Darat 1 mengapa tidak mau membubuhkan tanda tangan sebagai lurah dalam belangko pendaftaran tanah yang dilakukan warga masyarakat atas nama Sudiono sebagai cucu dari pemilik tanah yang lama atas nama Paimun, sebagai pemilik alas hak atas nama Paimun almarhum adalah kakek dari atas nama Sudiono, warga Kelurahan Pulau Brayan Darat 1 Kecamatan Medan Timur. Menurut Iwan Aswan, tokoh masyarakat setempat, dia mengatakan Lurah Pulau Brayan Darat 1 yang sekarang ini sangat muda dan tidak memahami, tidak punya jam terbang soal menangani alas hak tanah. Terpisah, seorang notaris atas nama Endang Sri Wahyuni mengajukan disertasi atas naskah skripsinya untuk program studi magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di tahun 2015. Dia sengaja mempersembahkan judul disertasinya berbunyi penyalahgunaan wewenang oleh lurah dalam membuat surat keterangan tanah yang berfungsi sebagai alas hak atas tanah berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/5707/SJ tahun 1984. Endang Sri Wahyuni memaparkan bahwa menurut pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah warga masyarakat di seluruh NKRI maka dilakukanlah pendaftaran tanah oleh warga. Tapi ternyata di dalam upaya legalitas hak atas tanah tersebut selalu ada celah, dan kondisi ini bukan sedikit kasusnya dimanapun yang menimbulkan kejahatan yang disengaja ataupun kejahatan yang tidak disadari oleh lurah selaku pemangku kebijakan. Notaris Endang Sri Wahyuni membeberkan legalitas alas hak atas tanah acap kali menimbulkan banyak permasalahan hukum. Di antara penyebabnya adalah karena terjadi benturan konsep penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hal tersebut, pihak-pihak yang menyandang jabatan lurah acap kali keliru persepsi memandang legalitas atas hak tanah yang dikuasai atau dimiliki warga masyarakat, apalagi bila seseorang yang menjadi lurah tersebut tidak punya pengalaman sama sekali dalam menangani persoalan tanah. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis. Seperti ini tidak bisa dibuat, Pak. Sedangkan yang di surat alasannya itu, ya kan, ini tidak boleh diperjualbelikan, ya kan. Terus dibilang Pak Iwan, ini sudah ada Bu diperjualbelikan sama lurah terdahulu. Saya tidak mau ikut campur dengan lurah yang terdahulu. Saya bilang itu, ya kan. Dan ini surat Bapak ini pun juga sudah saya koordinasikan dengan pimpinan kita Pak Camat. kan. Dan habis itu Pak Iwan hanya minta selembar surat dari saya bahwasanya saya tidak
tidak bisa memproses permintaan surat tersebut, ya kan? Dan dia minta hitam di atas putih. Saya tidak akan mengeluarkan. Apa dasar kita mengeluarkan itu? Sedangkan tinggal kita menunjukkan surat kita tersebut aja pun sebenarnya sudah jelas kata-kata di situ, kan gitu, ya kan? Terus Pak Iwan kemarin tuh nggak terima dengan pernyataan saya seperti itu, ya kan? Jadi bilangnya saya masih baru, kami nggak tahu apa-apa, ya kan? Kalau memang kami nggak tahu apa-apa, kenapa kemari, kan gitu? Betul. Ya kan? Dan terus bukannya nggak saya cari tahu informasi tentang ataupun solusi lah tentang surat Bapak itu, surat Pak Iwan itu, ya kan? Dan saya koordinasi juga dengan Pak Camat, dan apa yang mau diperjelas, kata kita. Surat itu sudah memperjelas katanya gitu, bahwasanya itu adalah tanah milik Pemko dan tidak boleh diperjualbelikan, kan gitu. Dan Pak Iwan ngomong berdasarkan peraturan. Saya bilang kalau memang mengikuti peraturan dari awal pertama udah salah ini. Karena kenapa Pak Iwan ini menjual, sedangkan di situ tidak boleh menjual. Kenapa dijual? Terus Pak Iwan berdalih dengan lurah yang terdahulu. Kalau lurah yang terdahulu, tanya dengan lurah yang terdahulu, jangan tanya saya. Intinya saya tidak mau ikut dengan lurah yang terdahulu. Udah, ya kan? Udah saya bilang gitu. Terus dibilangnya mintalah Bu surat kalau saja Ibu ya. Dasarnya nggak ada Pak, ya kan? Kita ini hanya pelayanan administrasi, ya kan? Administrasi ya kalau misalnya lengkap administrasinya kita buat kan gitu. Iya. Begitulah dia. Jadi seingat saya Bu, yang tanah yang diklaim oleh Pemko sekarang ini kan sudah ada tapal batasnya sama. Kalau ganti rugi mungkin. Ganti rugi sama jual beli sama saya rasa. Beda kan Bu? Ganti rugi sama jual beli. Iya, pada intinya kan sudah beralih tangan kan gitu. Ya, jadi gimana pula yang sebelahnya gitu kan, yang sebelahnya sana gitu betul. kan. Jadi apakah itu memang dulu kesalahan atau kelalaian daripada lurah-lurah yang terdahulu yang telah mengeluarkan surat gitu kan? Kalau seperti itu. Kalau seperti itu saya nggak mau membahasnya, ya kan. Yang jelas pas waktu saya di sini, mohon maaf, saya bilang gitu. Saya dengan surat tersebut aja sudah tidak bisa diperjualbelikan. Sudah tidak bisa? Ya memang di situ kan sudah dijelaskan bahwasanya ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi siapa yang harus bisa memiliki itu? Ya saya nggak tahu. Negara. Gitu. Kan saya nggak tahu. Ya gini. Pemerintah. Tadi kan gitu kan. Jadi surat PAIM itu kalau memang Bapak bilang Bapak sudah baca. Surat itu kan bahwasannya tanah tersebut dapat dipergunakan untuk sementara, ya kan? Dan sewaktu-waktu pemerintahan Kota Medan memerlukan tersebut, tanah itu bakalan diambil sama pemerintah Kota Medan. Dan itu pun tidak bisa pemerintah Pemko Medan untuk mengklaim mengambil lahan itu. Ya itu kan karena bukan milik Pemko Medan loh Bu. Iya Pak, tapi situ surat itu sudah menjelaskan seperti itu kan gitu. Makanya saya tanya, kalau misalnya memang Pak Iwan punya kenangan lain, seperti apa mekanismenya yang mesti kita perbuat kan gitu. Ya kalau memang istilahnya kalau lahan itu, tanah itu bermasalah dari dahulu-dahulunya, kenapa pihak dari kelurahan dulu bisa mengeluarkan surat rekomendasinya? Itulah yang saya tidak tahunya, ya kan? Kalau kita berbicara seperti dulu kan gitu. Seperti yang dibilang Pak Iwan, Ibu kan orang baru, jadi Ibu nggak tahu katanya. Makanya saya hanya mempelajari yang ada di depan mata saya kan gitu. Kalau kita flashback ke belakang ya bakalan kayak mana tahu lah. Ya Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis. Tetap redaksi Sulaiman bersama seniornya Ali Nurdin akan terus menggali, melakukan investigasi narasumber lainnya untuk menyelesaikan persoalan tanah yang dapat diduga lucu-lucu, ada sesuatu tanda kutip ingin menguasai oknum-oknum tertentu, dapat diduga demikian Ali Nurdin.